Shalom. Penuh ya ini ya, musim liburan kayaknya ya. Kyonghi, Kyonghi, selamat musim semi bagi yang merayakan tahun baru Imlek. Oke, sebentar. Nah, ayat tema kita bulan ini masih sama seperti minggu-minggu yang kemarin ya, masih Februari. Dari 1 Petrus 4 ayat 12, itu cuma tak tulis ayat 12. Boleh dong dibukain satu perikopnya, Han? Minggu lalu udah kita baca bersama, tapi karena belum ada yang hafal satu perikop, jadi nggak apa-apa kita baca lagi ya. Judulnya Menderita sebagai Kristen. Baca bersama ya nanti ya. Nah itu sudah muncul di situ. 1, 2, 3. Loh, tunggu. 1 Petrus 4 ayat 12 guys. Nah betul itu. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Jadi bulan ini tema kita masih lembah ujian ya. Mana tadi? The Valley of Testing. Ada di sini yang sedang mengalami musim ujian, saudara? Musim ujian kehidupan maksudnya, bukan ujian pelajaran ya. Ada mungkin? Atau enggak ada, luar biasa ya kan. Nah, jadi kita sudah bersama-sama mengerti bahwa namanya manusia hidup semua punya masalah, punya penderitaan, punya pergumulan. Benar ya? Tapi enggak semuanya bisa disebut ujian, saudara. Jadi tadi seperti yang sudah kita baca di dalam 1 Petrus itu, pastikan dulu. Jangan sampai kita itu menderita sebagai seorang pencuri, pembunuh, memang menderita karena akibat dosa-dosa kita sendiri, kecerobohan kita. Nah itu namanya belum bisa disebut ujian. Ujian itu kalau kita tahu ya di dalam dunia ini saudara, semua kan pernah jadi murid ya. Ada yang belum pernah jadi murid saudara? Semua pernah jadi murid, jadi saya punya keyakinan semua pernah mengalami yang namanya ujian ya ketika masa sekolah gitu. Nah sedikit cerita kalau zaman saya sekolah dulu saudara, ketika musim ujian tiba ya terutama itu ujian-ujian yang menentukan kelulusan gitu ya, itu kan dari sekolah saya sih, nggak tahu kalau sekarang ya, itu saya diberikan kartu ujian saudara. Ada yang masih ngalami kayak saya nggak sih? Kalau sekarang gitu nggak sih? Jadi dikasih kartu ujian, itu harus dibawa, itu menjadi identitas saya sehingga saya boleh ikut ujian. Jadi yang namanya ujian tuh nggak sembarangan orang boleh nyelonong masuk di kelas saya terus duduk ngerjain ujian, nggak boleh saudara. Ya, bahkan orang tua murid, ya misalnya mama saya ini kan orangnya luar biasa gitu ya. Oh hari ini EL ujian, aku aja yang berangkat tak kerjain gitu kan nggak boleh saudara. Aku kan yang bayar SPP gitu, nggak boleh. Tetap harus muridnya yang terdaftar, yang punya kartu ujian, yang bawa identitas itu yang harus menghadapi ujian itu saudara, nggak boleh digantiin orang lain juga. Jadi nggak sembarangan tuh namanya ujian.
Dan kalau namanya ujian kita semua tahu ada suatu saudara, tujuan ya. Tujuannya supaya lulus. Nanti kan di akhir setelah kita kumpulkan pekerjaan kita, dinilai, ada yang namanya, aduh lulus apa enggak ya? Ya harapannya semua lulus atau bisa naik kelas kan begitu. Dan ujian ini buat saya ketika zaman itu ya itu suatu masalah loh saudara buat saya. Ya kan? Meskipun menjalaninya rame-rame. Kan bukan saya spesial sendiri kan, namanya ujian kan biasa satu kelas, satu sekolah ya barengan gitu kan. Tapi kan tetap pengambilan nilainya kan pribadi ya kan saudara. Jadi deg-degan juga gitu. Nah, di dalam kehidupan nyata kita saudara, seperti yang saya katakan tadi, jadi yang namanya ujian itu enggak sembarangan semua masalah kita pukul rata namanya ujian kan. Kalau yang pernah dengar kesaksian Pak Gem dulu ya, ada masanya tuh beliau tuh katanya pernah namanya dikejar-kejar debt collector saudara. Nah, itu enggak bisa terus beliau bersaksi aku sedang di dalam ujian yang berat. Karena dikejar-kejar bayar utang, itu enggak bisa disebut ujian. Kenapa? Dia dikejar ya karena dia berhutang. Jadi salahnya sendiri, itu akibat dari keputusannya yang lalu. Jadi enggak bisa disebut ujian saudara. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Masalah-masalahmu, masalah-masalahku hari ini, penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, itu belum tentu namanya ujian semua. Ada yang itu akibat dari dosa kita, kesalahan-kesalahan yang sudah kita terlanjur kerjakan, sekarang kita menuai, begitu kan ya. Tapi tenang saudara, kalau di dalam Tuhan meskipun itu dulu akibat kesalahanmu dan kesalahanku, bersama Tuhan tetap kita diberi kekuatan untuk melalui semuanya. Amin ya saudara ya. Nah, kita bersyukur, ini boleh next dong slide-nya. Nah itu sudah saya tulis di situ ya. Cek diri sendiri ya, nggak usah ngecek tetangga sebelah. Apakah masalah, pergumulan, penderitaan kita hari ini tuh ada dosa, kesalahan, kecerobohan gitu ya. Nah itu tadi seperti yang sudah saya katakan. Jadi kalau kita ini murid Kristus saudara, seperti yang sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya, jangan gumunan, jangan kagetan kalau menghadapi ujian, yaitu sudah sewajarnya. Jadi kalau engkau dan aku berkata, aku murid Kristus, punya iman kepada Kristus Yesus, kok mengalami ujian justru karena aku sudah berjalan di dalam kebenaran, ya enggak usah heran saudara. Itu namanya aja murid, sedang dimurnikan imannya, apakah Kristennya sejati atau hanya agamawi. Jadi jangan kagetan, begitu kan ya. Dan kita patut bersyukur ya, kalau zaman sekarang ini mungkin enggak bisa dibandingkan dengan zaman rasul-rasul hidup dulu ya. Zaman itu kan mau jadi murid Kristus aja sudah harus siap bertaruh nyawa, benar ya. Kalau sekarang ya mungkin ada lah ya, kita hidup benar malah ada teman yang nyinyirin kita ya. Malah ada teman mungkin yang ngolok-ngolok kita, lah sok suci lah kamu, gak usah kayak gitu. Sama aja kamu ya sama aku sama kok, gak usah sok-sokan jadi orang yang lebih benar gitu. Ada mungkin yang mengolok-olok kita seperti itu, tapi gak usah khawatir, itu memang karena kita murid Kristus ya harusnya menderitanya seperti itu saudara. Jangan sampai menderita sebagai pencuri, penjahat seperti yang tadi firman Tuhan sudah katakan. Gitu ya. Jadi yang kita harus pastikan jangan buru-buru menyimpulkan semuanya itu adalah suatu ujian. Lalu juga itu yang terakhir saya tulis ujian itu sifatnya personal. Seperti yang saya sudah katakan tadi saudara, meskipun rame-rame ngerjainnya, tapi hasilnya penentuannya itu tetap ada yang namanya bagiannya masing-masing. Nah, ada juga ketika zaman sekolah dulu, ada yang namanya tugas kelompok, ada yang namanya kerja kelompok, ada yang namanya belajar kelompok, itu bagus banget saudara. Tapi saat ujian sendiri-sendiri, jangan ngecek kerjaan tetangga sebelah itu namanya nyontek ya kan, nggak boleh. Ada bahkan yang saya dengar kalau orang mau ujian masuk kuliah ada yang namanya joki ujian saudara, pernah dengar ya. Jadi supaya lulus tapi merasa nggak punya kemampuan bayar orang gitu. Nah ujian di dalam kehidupan nyata kita enggak bisa seperti itu ceritanya. Jadi benar-benar sifatnya personal saudara. Saya sangat mendukung ya untuk semua ini punya suatu komunitas rohani support system, bisa saling bertumbuh bersama di dalam Kristus ya, komsel kalau kita sebut di sini ya. Itu keluarga rohani itu sangat harus punya saudara. Tapi meskipun mereka bisa mendampingimu ketika kamu mengalami kesukaran, tetap kelulusannya itu secara pribadi saudara.
Ya sayangnya begitu. Contoh nih, contoh. Saya tuh dulu sebelum jadi ibu saya mengalami ujian akhir saudara. Ujian akhir mau jadi ibu apa kira-kira saudara? Melahirkan anak gitu ya. Melahirkan anak. Kalau anaknya belum keluar kan saya nggak bisa dipanggil ibu. Bener ya? Bener ya? Nah jadi waktu saya dulu melahirkan anak itu, oh di sini kan banyak ibu-ibu yang sudah melahirkan nih. Kita survei dulu. Permisi tanya ibu-ibu dengan kerendahan hati, adakah yang ketika melahirkan merasa melahirkan itu gampang, mudah banget lah. Tidak ada kesulitan, ada boleh angkat tangan. Ada? Ada. Bu Bin mungkin, wah luar biasa, temannya Wonder Woman saudara. Ada mungkin yang ya enggak sulit sama sekali, mudah langsung brojol, ya enggak Bu, tapi enggak sakit. Sakitnya cuman level berapa, anakku udah keluar lah. Ada? Wah tuh kuning tuh, luar biasa ya saudara ya. Kalau saya tuh saya orang biasa saudara, bukan temannya Wonder Woman kayak ini tadi. Karena memang ternyata ada yang mengalami melahirkan itu enggak mengalami yang namanya sulit, enggak mengalami sakit, tiba-tiba anaknya udah keluar, itu katanya ada saudara. Wah luar biasa sekali. Seandainya saya mengalami, nyatanya tidak saudara. Nah ketika saya melahirkan anak saya yang pertama saudara, itu puji Tuhan suami mendampingi, orang tua mendampingi. Mereka tuh juga ikut cemas, ikut panik gitu ya, duh orang metu-metu ki anak piye iki gitu ya, ikut berdoa, mendukung doa, ikut cemas ya, ikut merasakan beban yang saya rasakan. Karena enggak langsung keluar gitu saudara ya, dan sampai pada satu titik itu, jadi ternyata mau jelek-jelekin diri sendiri nih saudara, tapi tolong jangan dihakimi ya. Saya itu sudah cukup rajin senam hamil, seminggu 2 kali ya waktu itu. Jadi teori-teori bagaimana nanti ketika persalinan ya, harus begini, harus begitu, itu sebisa mungkin sudah belajar saudara. Tapi apa daya, ketika harinya datang, itu kok menguap semua gitu ya. Rasanya jadi enggak bisa, aduh harus gimana tuh. Ya intinya sampai satu titik itu karena enggak keluar-keluar saudara anaknya. Saya tuh di dalam hati itu berdoa, Tuhan ini kan boleh hamil ini kan ya Tuhan izinkan ya. Ini kan enggak lucu ya Tuhan kalau anaknya enggak bisa keluar nih gara-gara mamanya enggak bisa ngeden, ini kan ya enggak lucu gitu ya. Aduh Tuhan, jadi saya berseru-seru kepada Tuhan saudara. Ditolong ya Tuhan supaya bisa anak ini lahir dengan selamat. Dan puji Tuhan lahirlah dengan selamat saudara anak saya yang pertama. Lalu diulangi lagi anak yang kedua saudara, lancar enggak saudara? Harapannya lancar, ternyata lebih sakit saudara. Tapi ya puji Tuhan lagi. Nah itu yang saya maksud saudara, orang-orang di sekitarmu sangat menjadi support. Kita sangat butuh ya supaya kita merasa kita tuh enggak sendirian menghadapi hidup ini. Tapi kenyataannya rasa sakitnya enggak bisa tak bagi saudara. Bisa gitu ya kalau boleh, mama mertua, suami ya, bagilah sekian persen gitu kan. Sayangnya enggak bisa saudara. Ya tetap akhirnya ada di mana itu porsinya saya cuman bisa kepada Tuhan. Gandolnya cuman sama Gusti gitu. Pengharapannya cuman satu-satunya kepada Tuhan. Nah begitu juga, nah itu saya sudah tulis ya, ingat Yeremia 17 ayat 5-7. Ini ayat yang bicara bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi harus gimana saudara? Berharap dan mengandalkan Tuhan. Itulah satu-satunya kunci kemenangan di dalam kehidupan kita saudara. Jadi kalau engkau mengalami kesukaran, penderitaan hari ini, yang harus dipastikan engkau punya Tuhan di dalam hidupmu. Jadi engkau akan diberi kekuatan untuk boleh melaluinya saudara. Nah kita juga sangat-sangat bersyukur karena Tuhan itu memberikan begitu banyak teladan iman di dalam firman Tuhan ya. Bapak Abraham contohnya, sampai dikatakan bapak orang percaya gitu kan. Nah tapi hari ini bukan itu yang saya bahas saudara. Soalnya buat saya terus terang ya, imannya Bapak Abraham itu terlalu tinggi gitu ya. Lah gimana mungkin seorang yang sudah menunggu sampai menantikan, sampai memperoleh anak yang dijanjikan Tuhan sampai di masa tuanya baru dapat. Ketika Tuhan minta persembahkan anakmu, kok ya nurut gitu ya. Itu kan buat saya tuh enggak terselami, enggak nyandak gitu, iman saya belum sampai sana saudara. Jadi kata firman Tuhan, Abraham itu berpikir di dalam hatinya,
Tuhan yang sanggup memberikan aku anak ketika secara jasmani aku sudah tidak mungkin bisa punya anak. Maka kalaupun anak ini mati sekalipun, Tuhan juga sanggup membangkitkannya dari kematian. Itu imannya Abraham, saudara, luar biasa banget. Nah, saya bersyukur ketika Tuhan mengingatkan satu tokoh ini, saudara. Next slide-nya, nah itu. Judulnya Elia dan Janda di Sarfat. Kebetulan nama saya juga Elia ya, saudara ya. Tapi itu Elia yang lain sih. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saya bacain aja ya, saudara. Cukup panjang. Minum dulu sebentar. Oke. Nah, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Belum tadi. Nah, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Satu lagi ya, dari Lukas 4, 25-26. Lukas 4, 25-26, ini Tuhan Yesus sendiri ketika dia ditolak di Nazaret itu, saudara, ada. Nah ini, dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi ini background ceritanya udah jelas ya saudara ya. Waktu itu kelaparan besar terjadi karena kekeringan, hujan gak turun.
lalu seluruh negeri itu mengalaminya, termasuk si janda asing ini. Tapi yang luar biasa, Tuhan mengutus Elia kepada janda Sarfat ini saudara, bukan kepada janda-janda di Israel. Dan hari ini yang mau saya bahas bukan point of view-nya dari Nabi Elia ya, karena jadi Elia pun tuh butuh pengenalan akan Tuhan, butuh iman loh ya. Mosok disuruh Tuhan bilang tak pelihara lewat janda, ini kan zaman sekarang aja udah rada gimana ya, masa hamba Tuhan pria yang disuruh pelihara janda. Begitu lihat kiranya jandanya sugih, bul nggak punya apa-apa ya kan saudara, tinggal punya segenggam tepung sama sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi Elia pun juga untuk taat kepada firman Tuhan itu adalah suatu kelulusan bagi Elia menurut saya loh ya. Tapi hari ini yang lebih mau saya bahas adalah si jandanya ini saudara. Karena mungkin ini lebih menggambarkan situasi kita gitu ya. Kebetulan juga beberapa ada janda-janda di sini ya. Tapi meskipun secara jasmani enggak janda seluruhnya, namun mungkin ada yang seperti ini keadaannya. Ya, mungkin orang asing. Kita kan sebenarnya secara keluargaan memang bukan orang Israel ya saudara ya. Awalnya kita orang asing tapi kita bersyukur Tuhan membawa kita menjadi anaknya. Dan mungkin keadaan kita seperti janda ini. Ada di dalam suatu kesesakan yang begitu besar, masih punya beban yang harus ditanggung ya, seorang anak tanpa dia memiliki sandaran, enggak punya suami gitu kan saudara ya. Ini kan suatu masalah yang pelik yang dihadapi. Jadi saya kok yakin bahwa Tuhan itu melihat ada iman di dalam hati si janda ini ya, sehingga justru Elia itu diutusnya kepada dia, bukan kepada janda yang lain. Maka next slide selanjutnya. Nah, ini kita belajar dari di dalam lembah ujian si janda Sarfat ini. Apakah kita memiliki pengenalan akan Allah saudara? Bahwa kita punya Tuhan yang hidup, kita juga mengenali hamba-hamba Tuhan yang benar. Kalau kita lihat tadi ya, ketika Elia datang minta minum, itu janda ini enggak banyak jawaban, enggak ngomong loh, langsung bertindak mau ngambilin minum, ya kan? Berarti minimal menurut pemahaman saya yang masih terbatas ini ya, minimal dia ngerti siapa itu Elia. Mungkin bukan pengenalan secara pribadi, tapi mungkin dia pernah dengar bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan Elia. Baru mau ngambil air, belum sampai airnya berhasil diambil, berseru lagi si Elia. Minta roti juga dong, gitu ya kira-kira ya. Barulah si janda ini menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tuh enggak punya sepotong roti pun. Nah, berarti janda ini mengakui bahwa Elia punya Allah yang hidup saudara. Nah, engkau dan aku sudah mengakui juga kan kita punya Tuhan Allah yang hidup saudara. Amin ya. Nah, kenali juga hamba-hamba Tuhan yang benar saudara. Yaitu orang-orang yang datang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya membawa kabar-kabar yang menyenangkan telingamu. Lalu yang kedua, ketaatan. Ketaatan adalah tindakan nyata bukan sekedar perkataan. Kenapa saya tulis sampai begitu saudara? Karena itulah yang saya alami sehari-hari dengan anak saya saudara. Perkataannya sudah iya mah begitu, tapi tindakannya belum mengikuti begitu. Jadi ketaatan itu harus ada tindakan nyata saudara, bukan cuma omong doang gitu ya. Nah, pengenalan akan Allah itu akan membawa kita kepada ketaatan. Itu yang benar begitu saudara. Kalau engkau sulit taat, jangan-jangan memang belum kenal Tuhan, ya kan? Kita sebagai anak ya, semakin kita mengenal orang tua kita akan semakin ringan untuk memiliki hati yang taat. Kalau belum ngerti, masih usia kanak-kanak, rasanya kan kalau diomongi orang tua itu, mama ki apa-apa ndak boleh, kebanyakan cerewet, ya toh Bu? Belum ngerti, belum terlalu mengenal isi hati orang tuanya. Tapi kalau sudah semakin bertumbuh, semakin mengenal, oh orang tuaku itu menyuruh aku begini begitu karena mengasihiku. Nah, maka kita akan menjadi anak yang lebih ringan untuk mengerjakan ketaatan. Dan yang dilakukan janda ini buat saya tuh juga lumayan luar biasa loh ya. Karena saya ini orangnya kan logika gitu ya saudara. Dia seperti biasanya ya mau
ngumpulin 2-3 kayu api mau bikin roti dengan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia ngomong kepada Elia, aku cuma punya ini, nanti nek sudah tak bikin roti, aku dan anakku makan dan sudah aku mati. Nah mungkin kita kayak janda ini juga enggak sih saudara? Mungkin yang ada padamu hari ini itulah kekuatan terakhirmu. Mungkin itulah batas kekuatanmu. Dan tentang hari besok mungkin kamu berkata, aku udah enggak punya pengharapan. Aku udah enggak ada lagi nih. Besok harus gimana menghadapi hidup, sudah enggak tahu lagi. Tapi janda ini saudara luar biasa loh. Ketika firman Tuhan datang lewat Elia, oke, lakukan seperti yang kamu tadi katakan, tapi kasih dulu aku 1 roti bundar kecil. Nah orang logika nih mikir saudara, udah cuman punya sedikit, disuruh ngasih hamba Tuhan dulu, lah ya tambah enggak sedikit lagi nanti yang tak makan sama anakku. Ya enggak sih? Tapi janda ini taat loh, luar biasa sekali. Sehingga menurut saya ya jelas dia lulus ujian. Dan ya di awal tadi Tuhan juga udah ngomong sama Elia kan, pergilah ke situ. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk pelihara kamu. Jadi Tuhan sudah tahu saudara, janda ini akan berhasil mengerjakan firman Tuhan. Tapi kan tetap tindakan, keputusan itu kan tetap janda ini harus ada langkah yang harus dikerjakan, benar gak sih? Kalau dia gak mau taat, ya ceritanya lain saudara, gak seperti yang tadi kita baca. Begitu kan ya. Tapi puji Tuhan dia menang. Nah di situ saya tambahkan saudara, biasakan diri untuk taat kepada firman Tuhan. Karena itu enggak gampang saudara. Kita harus meninggalkan nilai-nilai dunia. Dan kita butuh komitmen, butuh proses, ada pertolongan Tuhan tentunya yang memampukan kita untuk berubah. Nah itu saya kasih contoh, Yakub menjadi Israel. Yakub seorang penipu ya kan. Dengan proses yang panjang, sampai satu titik dia bergumul, bergulat dengan Allah, dan diberikan identitas yang baru menjadi Israel. Yang diakui oleh Allah sendiri, manusia yang bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Jadi diberikan identitas yang baru, tidak gampang. Harus ada proses yang panjang, mau untuk taat kepada Tuhan, baru bisa berubah saudara. Kalau dengan kekuatan kita sendiri itu waduh nggak bisa berubah saudara, sungguh. Kita ini sangat lemah. Niatan hati ya mau berubah, tapi ketika ada di posisi persimpangan lagi, ya seringnya nilai dunia lagi yang kita pilih untuk kita kerjakan gitu. Karena yang itu kelihatan lebih gampang ya memang seperti itu saudara. Lawong, contoh ya, saya ini biasanya orangnya kalau ngelakuin, ini contoh gampang gini ya saudara. Misalnya nih barang nih ya biasa saya taruh di sini gitu ya, sini gitu ya. Biasa di situ. Suatu hari dengan pertimbangan saya merasa kayaknya kurang oke deh di sini posisi tuh. Pindah sini ya. Sini gitu ya. Maka hari selanjutnya saudara ketika saya butuh barang itu, saya cari di mana saudara? Titik A atau titik B? Titik A saudara, bener. Wah nyata ada yang ngalami kayak saya ya. Saya otomatis tanpa mikir tuh datang ke sini. Loh, kok enggak ada ya? Di mana ya? Siapa yang ngambil ya? Gitu. Terus ting ingat, oh iya, aku sendiri yang pindah di sini. Gitu. Itu hal sepele saudara. Biasain kayak gitu aja saya enggak cukup 1 hari 2 hari loh saudara. Sampai seminggu 2 minggu kemudian saya masih kayak gitu. Sabar nyari barang ini, nyari di sini saudara. Karena sudah kebiasaan di situ. Jadi kebiasaan itu adalah pola perilaku, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang, rutin dan konsisten. Seringkali secara otomatis tanpa berpikir panjang. Kebiasaan terbentuk melalui proses belajar atau pengalaman yang menetap baik secara sadar maupun tidak sadar. Kebiasaan merupakan respon terhadap situasi tertentu. Jadi kalau sudah biasa, ya nggak usah mikir ya kita seperti itu saudara. Itu sebabnya saya katakan ketaatan itu harus dibiasakan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa pakai cara-cara dunia, nilai-nilai dunia ya. Sukses itu ya menurut dunia yang begini. Orang yang asik itu menurut dunia ya yang begini gitu ya.
Jadi ketika itu kita menghadapi suatu pilihan, biasanya ya ikut yang biasa gitu saudara. Butuh suatu kesungguhan hati untuk aku enggak mau membiasakan ikut cara-cara yang ini lagi. Aku enggak mau hatiku ada di dunia. Aku mau pindahkan hatiku kepada kebenaran firman Tuhan. Itu enggak gampang saudara. Harus terus dibiasakan melalui proses. Kalau enggak otomatis ya melihatnya sini. Mikir dulu, sadar dulu ya toh, merenung dulu. Oh enggak, aku udah ngambil komitmen. Aku maunya sekarang di sini. Sesuai kebenaran firman Tuhan, seperti yang Tuhan ajarkan. Disuruh ngampuni meskipun sulit, ya sudah Tuhan aku mau, kan gitu saudara. Nah jadi kembali ke janda Sarfat tadi, luar biasa sekali saudara, setelah dia mengalami Tuhan yang memelihara hidupnya, saya percaya pengenalan akan Tuhan itu juga ditambahkan. Jadi pengenalan akan Tuhan yang benar membawa kita kepada ketaatan. Ketika kita taat itu mengaktifkan janji berkat Tuhan saudara. Ketika kita taat, kita akan semakin ditambahkan hati yang mengenal Tuhan. Gitu terus saudara. Jadi poin saya yang ketiga saudara, yang terakhir. Nah ini penting banget. Percaya bahwa waktu Tuhan dan cara Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tuh tidak pernah terlambat. Amin saudara. Dari kisah janda Sarfat ini tadi kita kita bersyukur ketika Elia nyampe kepada janda ini, dia masih punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Jadi Tuhan gak terlambat saudara. Kalau Elia datangnya hari besoknya, mungkin udah gak ada apa-apa di tangan janda ini saudara. Tapi gak pernah terlambat, hitungan Tuhan gak pernah meleset. Lalu ingat juga Tuhan itu bekerja dengan caranya yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita saudara. Kalau saya jadi janda Sarfat ini ya saudara, cuman punya minimalis, tinggal segenggam sama minyak sedikit. Ketika firman Tuhan datang nih ya, nanti tepungmu gak habis-habis. Berarti kalau gak habis-habis itu kan tetap segenggam itu kan saudara. Minyakmu juga gak habis-habis. Berarti kan tetap segitu juga kan saudara. Lah kalau saya jadi jandanya ini saya nego saudara. Permisi Nabi Elia, enggak. Kalau nanti saya taat, dipenuhi aja lah ya. Tepungnya penuh, minyak dalam buli-bulinya penuh. Setuju enggak Bu Neng? Jadi setidaknya untuk beberapa hari ke depan enggak ketar-ketir nih hatinya. Ya enggak sih saudara? Setidaknya cukup tenang nih, wah lumayan masih punya nih segini gitu kan. Tapi kan janji Tuhan enggak gitu saudara. Enggak terus kamu taat terus ini jadi boom, maka penuhlah satu tempayan berisi tepung. Buli-buli juga penuh kembali dengan minyak, kan enggak. Artinya janda ini ngalami apa saudara? Pemeliharaan Tuhan seperti doa Bapa kami itulah. Secukupnya setiap hari. Kalau saya jadi janda itu ini ya ujian iman setiap hari loh saudara. Ketika nuang tepung, nuang minyak, ini udah yang terakhir. Aduh Tuhan lupa nge-refill enggak ya? Ada lagi enggak ya buat besok? Ya enggak sih? Jangan-jangan besok lupa terus kosong, enggak ada. Ya. Tapi justru di situ janda ini mengalami Tuhan setiap hari. Menggantungkan hidupnya kepada Tuhan setiap hari. Terus dan terus dia melihat ternyata sungguh-sungguh sepanjang musim yang sulit itu Tuhan pelihara saudara. Tidak meleset, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan setia pada firman-Nya. Amin saudara. Jadi cara Tuhan seringkali tidak seperti yang kita mau saudara, benar ya? Tapi jangan nyuruh-nyuruh Tuhan ikut cara kita, itu namanya kewanen saudara. Jangan ngatur-ngatur Tuhan, nanti gini ya Tuhan, gitu ya Tuhan, berkati yang ini ya Tuhan. Nah, loh bukan berarti tidak boleh doa loh saudara, harus berdoa itu. Tapi jangan ngatur Tuhan pakai cara-cara kita, jadi salah nanti jatuhnya, ya kan? Jadi hari ini ya, saya udah mau selesai kok saudara. Boleh tuh slide yang terakhir dibuka. Nah, melewati lembah ujian kita belajar dari janda Sarfat ini.
Kita pastikan dulu saudara, masing-masing cek diri masing-masing ya. Penderitaan, masalahmu hari ini, apakah itu akibat dosamu, atau itu akibat kecerobohanmu, ataukah memang itu ujian Tuhan sedang ada di dalam kehidupanmu. Kalau itu ujian, ketika kita lulus saudara, akan ditambahkan lagi tuh. Seperti janda ini mengalami berkat pertolongan yang dari Tuhan, janji Tuhan digenapi, ditambahkan juga pengenalan akan Allah ya. Itu tadi ayat terakhirnya, saya baca lagi sekali lagi saudara. Karena selain mujizat tepung dan minyak tadi juga dikisahkan anaknya sakit keras sampai mati. Singkat cerita dihidupkan oleh Tuhan lewat Nabi Elia. Lalu ini kata janda ini saudara, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Loh, kok baru di akhir tahu? Bukankah dari awal dia udah tahu saudara kalau Elia itu abdinya Tuhan? Bukankah dari awal dia sudah tahu bahwa yang disembah oleh Elia itu Allah yang hidup? Tapi semakin ditambahkan lagi saudara. Jadi bukan lagi mendengar saja, pengenalan yang sambil lalu, bukan saudara. Tapi dia mengalami sendiri secara pribadi, sehingga sekarang dia benar-benar mengenal ya. Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi melewati ujian di dalam hidup kita saudara, kalau kita berhasil melaluinya dengan ketaatan, pertolongan Tuhan itu, janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seringkali bukan lalu semua masalah langsung terangkat seperti cara kita saudara, tapi di situ kita ditambahkan pengenalan akan Allah. Di situ kita melihat bahwa firman Tuhan yang sungguh benar itu digenapi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi biarlah di dalam setiap lembah ujian mungkin yang dihadapi masing-masing, saya enggak tahu ya masalahnya. Ingat berserah hanya kepada Tuhan. Butuh komunitas yang support, sangat butuh saudara. Tapi ada masanya itu memang benar-benar hanya engkau dan Tuhan gitu. Jadi berserah hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan kita yang sangat terbatas. Miliki hati yang mau membiasakan diri untuk mengerjakan ketaatan, sehingga di dalam setiap lembah ujian kita boleh melihat penyertaan Tuhan, kita boleh mengalami kemenangan, kita boleh ditolong melalui masa yang sukar saudara. Saya tidak perpanjang, pemain musik boleh maju ke depan, yang bertugas saja. Mari kita berdoa saudara. Makasih Tuhan. Bapa Kau Allah yang setia. Melewati ujian kehidupan ini Tuhan. Setiap lembah-lembah ujian, musim-musim ujian, apapun itu Tuhan yang kami alami. Biarlah kami boleh memiliki pengenalan akan Tuhan. Hati yang mau belajar taat. Biarlah kami mengenali ketika firman Tuhan itu diberikan. Kami mau taat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan waktumu itu yang terbaik. Caramu itu yang terbaik Tuhan. Biarlah kami merendahkan hidup kami, merendahkan hati kami kepada kuat kuasa-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami semua boleh mengerjakan ketaatan, sehingga kami boleh melihat janji-janji Tuhan itu juga digenapi, dinyatakan di dalam kehidupan kami. Hamba saat ini berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin ada di dalam suatu kesesakan seperti yang dialami oleh janda Sarfat ini Tuhan. Mungkin musim yang kering, musim yang begitu berat, tidak ada lagi pengharapan, kekuatan sudah mau habis, manusia tidak ada yang bisa diharapkan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang berkenan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mau melangkah di dalam ketaatan. Biarlah kami beroleh janji-janji yang sudah Engkau siapkan untuk kami terima Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Biarlah hati kami boleh tenang. Biarlah hati kami boleh percaya ya Tuhan.
Engkaulah satu-satunya kekuatan yang kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati gereja ini ya Bapa. Beri kekuatan yang baru Tuhan. Kuatkan dan teguhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melewati setiap proses ini kami boleh semakin bertambah hati yang mengenal Engkau. Sebab kami menyaksikan Tuhan Engkau yang menolong setiap kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Mengubah setiap kehidupan kami. Meluruskan yang masih bengkok ya Tuhan. Biarlah kami meninggalkan nilai-nilai dunia dan kami menghidupi sungguh-sungguh nilai-nilai kerajaan Allah dengan hati yang mau taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih.